Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba', bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, saya percaya bahwa kita semua yang berhadir hari ini sepakat akan nikmat yang masih Allah curahkan untuk kita mengalir begitu deras. Kita adalah orang yang beruntung. Oleh sebab itu, akan nikmat yang masih tercurah untuk kita, mestilah kita membarengi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan senantiasa memperbaharui iman kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Rasulullah bersabda, perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sejalan dengan itu hadirin, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Apalagi hari ini adalah hari yang diutamakan untuk berselawat kepada beliau. Hari lainnya baik betul, kan tetapi di hari Jumat lebih utama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, melalui mimbar ini kembali khatib mengajak kepada diri khatib sendiri sekaligus kepada seluruh jamaah yang berhadir. Marilah kita berusaha senantiasa dalam keadaan berjuang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena sibuk mempersiapkan bekal 2-3 tahun hidup di dunia membuat kita lupa mempersiapkan bekal di kehidupan yang abadi akhirat kelak nantinya. Berbekallah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara,
Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita hari ini, apapun pangkat dan jabatan kita, pasti tidak pernah luput dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ingat hadirin, seberat apapun beban hidup kita, sebesar apapun masalah kita, jangan pernah lupa bahwasanya kita mempunyai senjata. Senjata ini lebih tajam dari samurai, lebih handal daripada rudal, dan lebih ampuh daripada bom atom. Apa itu? Senjata kita orang beriman adalah doa. Saya mengajak kepada kita semua hadirin, kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah yang berhadir hari ini, mari kembali kita renungkan, kita memahami, kita terima dari hati kita yang paling dalam. Ayo kita lihat. Di dalam doa sebenarnya kita harus mengetahui tugas kita dan tugas Allah. Apa tugas kita? Berdoa. Apa tugas Allah? Menerima doa. Nah, di sini penting kita ingat, kerjakan tugasmu tanpa ikut campur tugas Allah. Laksanakan tugasmu, tidak perlu ikut campur urusan Allah. Ini kan kadang tidak. Tugas kita apa? Berdoa. Betul, kita ada berdoa, tapi kadang kita mengurus tugas Allah. Dikabulkan enggak ya? Banyak berdoa dikabulkan enggak ya? Kita saja sudah ragu, tidak yakin kepada Allah. Setiap hari berdoa, doa dan doa, kenapa tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Malah putus asa. Ingat bapak-bapak, saudara-saudara, tugas kita apa? Jangan ikut campur urusan Allah. Siapa kita yang mau ikut campur mengurus urusan Allah? Tugas kita berdoa. Al-Mu'minun ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan kuperkenankan bagimu. Siapa yang menyombongkan diri, tidak mau menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, maka kata Allah, masuk neraka jahanam dalam keadaan hina sehina-hinanya, hina dina. Dalam ayat ini saudara-saudara, ada perintah dan ada janji. Apa perintah? Berdoa kepada Allah. Apa janji Allah? Aku kabulkan, kata Allah. Fokus perintah Allah kepada kita, berdoa tanpa harus menuntut janji Allah. Yang penting kita yakin, kita berdoa akan Allah kabulkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah yang diangkatkan, kisah nyata. Barangkali bapak-bapak, saudara-saudara sudah pernah mendengar cerita ini. Alhamdulillah, tidak masalah. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita. Bagi yang belum, mudah-mudahan melalui cerita ini dapat membuka hati kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita, motivasi kita dalam berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang dokter terkenal, profesor, dia ahli di bidang medis, Dr. Ishan dari Pakistan. Suatu ketika dia diminta untuk memimpin konferensi pertemuan dokter dunia di India. Kebetulan saat itu dia sedang tugas di luar kota yang jauh dari lokasi konferensi. Ia memutuskan naik pesawat agar cepat sampai. Naik pesawat 1 jam perjalanan. Tiba-tiba hari yang awalnya cerah tiba-tiba mendung.
turun hujan, gelap, berkabut. Tiba-tiba juga sayap pesawat rusak, yang pada awalnya itu tidak pernah disangka-sangka oleh tim pesawat. Sehingga pada akhirnya Bapak saudara-saudara, pesawat dinyatakan harus landing, harus mendarat pada bandara yang bukan pada tujuan. Marah sekali Dr. Ishan. Pergi beliau ke bagian informasi. Kami ini akan memimpin konferensi dokter di seluruh dunia. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mohon maaf Bapak, ini juga di luar kendali kami. Sebenarnya kota tempat tujuan Bapak itu sudah dekat, 3-4 jam lagi sampai. Kalau Bapak ingin menunggu pesawat, ada 16 jam ke depan. Saran kami, bagusnya sewa saja mobil. Sewa mobil 3-4 jam sampai dari sini. Walaupun merasa marah, beliau tetap menerima. Rental mobil, sewa mobil. Awal berangkat Bapak saudara-saudara, hari sudah mulai cerah kembali. Tengah perjalanan kembali datang hujan Bapak saudara-saudara. Datang hujan, kabut gelap seperti malam, yang menyebabkan keluar dari jalan tol, tersesat di sebuah desa. Karena sudah tersesat, beliau keluar dari mobil, nampak sebuah rumah kecil di tepi jalan kecil di perkampungan. Beliau memutuskan untuk bersinggah sebentar. Terbuka sedikit pintu rumah. Assalamualaikum. Nampaklah seorang nenek tua sudah bungkuk dari rumahnya membuka pintu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Saya lihat engkau adalah seorang yang musafir perjalanan jauh. Silakan duduk. Silakan beristirahat, makan dan minum seadanya. Yang di atas meja silakan dinikmati, kata beliau. Singkat cerita, karena terasa lapar, Dr. Ihsan makan, minum air putih seadanya. Yang menarik perhatian Dr. Ihsan, bapak-bapak, saudara-saudara, adalah ketika nenek sholat 2 rakaat di sudut rumah. Kemudian dengan yakin ia berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang didoakan. Dia berdoa, mengangkat tangannya, dilihat oleh Dr. Ihsan. Berdoa kepada Allah. Kemudian ada anak kecil berbaring di sebelahnya. Dia gerak-gerakkan tubuh anak kecil ini. Dia berdoa lagi, dia gerak-gerakkan lagi. Berdoa lagi dengan penuh keyakinan, menangis. Dia gerak-gerakkan lagi tubuh anak kecil ini. Singkat cerita, Dr. Ihsan menghampiri. Mohon maaf Ibu, makanan dan minuman sudah saya nikmati. Saya sangat tertarik melihat ibu menggerak-gerakkan anak ini, berdoa, digerakkan lagi, berulang kali. Apa sebenarnya yang terjadi wahai ibu? Dijawab oleh ibu, bapak saudara-saudara, dia adalah cucu saya. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia berpenyakit lumpuh. Kemanapun saya bawa berobat daerah sini, tidak ada yang bisa membantu menolong. Kata dokter-dokter di daerah sini, yang bisa menolong anak ini untuk sembuh kembali adalah seorang dokter terkenal dari Pakistan bernama Dr. Ihsan. Allahu Akbar. Terkejut Dr. Ihsan. Pantasan cuaca terang seketika menjadi gelap, hujan, berkabut. Pantas sayap pesawat rusak. Pantas saja keluar dari jalan tol, tersesat di desa. Kenapa Pak-Bapak? Ternyata ketika Allah ingin mengabulkan doa seorang nenek tua, mudah bagi Allah. Bukan nenek ini yang Allah kabulkan menemui Dr. Ihsan, tetapi Dr. Ihsan yang Allah datangkan kepada nenek tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali. Keyakinan, kesungguhan, adab-adab berdoa kita jaga. Ingat tugas kita kepada Allah. Jangan urus urusan Allah. Itu kuncinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Rahasianya adalah salah satu rahasia Al-Fatihah itu dalam hal doa. Lihat, ketika ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima itu semuanya adalah puji-pujian kepada Allah, memuji Allah. Baru ayat keenam adalah ihdinas siratal mustaqim, doa kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita adalah bagaimana adab kita dalam berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Engkaulah pemilik jiwa raga kami ya Allah. Puji-pujian kepada Allah. Kita terkadang barangkali lupa, termasuk khotib sendiri. Kita terlalu to the point, Bapak-bapak, saudara-saudara. Saya ingin ini, saya butuh ini seperti ini, sehingga adabnya lupa. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, apalagi hari ini hari Jumat juga merupakan hari yang utama dalam berdoa. Apa masalah kita hari ini? Adukan kepada Allah, curhat kepada Allah. Ketika seseorang menemui kita, dia menangis, meminta solusi jalan keluar, hati kita tersentuh. Apapun yang ada pada diri kita, kita berusaha agar bisa menolong orang tersebut. Apalagi Allah, kita datang mengadu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yakin, tidak ragu-ragu. Ya Allah, saya berdoa kepadamu. Kalau mau kabulkan silahkan, kalau tidak, tidak masalah. Harus kau kabulkan ya Allah. Adabnya berarti kurang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga melalui khutbah Jumat yang singkat ini dapat membawa kebaikan untuk kita, efek positif hendaknya, baik untuk diri khatib sendiri yang masih belajar maupun kepada seluruh jamaah yang berhadir hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.